Bang Yanuar, kita mungkin setuju. Siapa tahu urusan kicau-kicau burung ini akhirnya ini menjadi momentum untuk lebih serius lagi membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta kita. Iya. Apa sebetulnya yang perlu direvisi kalau kita melihat konteks hari ini ada persoalan keresahan dari pemilik usaha? Ya, pertama saya perlu sampaikan begini ya, perlindungan tentang hak cipta di Indonesia ini relatif sudah terakomodir dengan Undang-Undang 28 2014 dan juga PP 2156 tahun 2021. Yang kemudian menjadi kontroversi adalah ketika pada tataran yang lebih teknis, aplikasi menjalankan PP itu, ini yang kemudian menjadi problem di masyarakat. Musik itu sekarang bukan lagi milik pencipta lagu atau musisi. Tapi musik itu sudah menjadi milik budaya masyarakat kita. Nah, ini yang menjadi agak complicated kemudian ketika undang-undang ini nih bobotnya ya, ini kalau kita perhatikan bobotnya ini keperdataannya sangat kuat. Hubungan antara pemilik royalti dengan dengan masyarakat, dengan pengguna ya. Semua pasal kalau kita perhatikan, bicara pidana itu cuman ada di pasal 95 ayat 4 dan juga di 113. Bahkan di pasal 95 itu sudah sangat jelas bahwa pengadilan yang berhak mengadili urusan hak cipta ini itu hanya pengadilan niaga. Bagaimana terkait dengan pidana? Itu ketika terjadi pembajakan. Dan sekarang sudah ada kasusnya yang pidana. Nah, makanya ini yang perlu menjadi atensi kita, yang kemudian menjadi kawan-kawan pengguna ini pada takut semua. Kok bisa kayak begini gitu loh. Kenapa mengedepankan upaya-upaya hukum penindakan seperti itu? Nah, ini yang menjadi agak aneh gitu. Nah, kalau kita perhatikan konsep pidananya itu kan seharusnya yang melaporkan adalah yang pemilik royaltinya itu. Tapi kalau kita perhatikan ini yang LMK melakukan LMK. Padahal tugas LMK itu di dalam regulasi kita itu cuma 3. Menarik, menghimpun, dan mendistribusi. Tidak ada tugas melaporkan, tidak ada tugas menuntut. Ini koreksi Bang Yanuar kepada LMKN. Oh iya, betul. Oke. Nah, saya juga khawatir begini Pak Bernard ya, LMKN ini di dalam regulasi kita diatur memang berapa persentase yang akan dikelola oleh LMK dan LMKN. Itu 20% dari seluruh dana royalti yang dihimpun. Nah, saya tidak ingin kemudian LMKN berpikir untuk mendapatkan proporsi yang besar, kemudian menyasar semua pihak, gitu. Sampai burung pun dipermasalahkan gitu loh, iya kan? Nah, ini kan ada kekhawatiran. Jangan kemudian ya masyarakat yang disalahkan terus-menerus, tidak taat hukum, tidak menghargai property right dan segala macam ya. Saya pikir LMKN juga mengedukasi dua sisi. Baik pengguna maupun pemilik royalti. Sehingga ini berimbang begitu. Jangan sampai kemudian ya LMK yang diberi kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusi kemudian punya interest personal di situ. Adakah indikasinya sejauh ini, Pak Yanuar? Nah, sekarang begini. Personal interest tadi? Ini kan menebar ancaman kemana-mana, gitu loh. Menebar ketakutan kemana-mana dan itu fakta. Kawan-kawan UMKM, penggiat anak-anak muda yang memulai usaha-usaha kafe dengan harapan dengan YouTube yang di-setel di kafenya bisa menghibur masyarakat yang datang. Dan menurut saya sebenarnya kalau kita lihat ya musik di restoran, di kafe atau di warkop gitu ya, di angkringan-angkringan, ini kan bukan main course. Orang datang ke sana itu kan mau makan, cuman dapat tambahan suasana, kan begitu. Sebentar. Beda dengan misalnya orang karaoke, orang datang konser, memang dia menikmati musiknya, dia nggak peduli makanannya apa gitu loh. Tapi coba kita tanya nanti ke pencipta lagu ya, sepakat nggak dengan itu ya? Begini, dengan nanti. pengusahanya di sini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bapak-Bapak ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, perdebatan ini ya. Sesaat lagi pemirsa, tunggu di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.